Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Baiklah, pada video kali ini kita akan coba apa saja sih yang dilakukan, yang dicek pada saat pemeriksaan kolong-kolong, atau yang perlu kita cek saat kita membeli kendaraan yang second ya. Ini mobil Corolla SE ya, plat nomornya tutup ya, privasi. Nah, kita mulai dari sisi samping ya. Nah, ini dari sisi shockbreaker. Nah, kalau di tes jalan itu ayunannya masih oke ya. Nah, tapi kita lihat ini teman-teman. Nah, ini ada karet pelindung debunya. Nah, itu karetnya udah putus. Nah, harusnya itu batang shockbreaker belakangnya itu yang mengkilat itu nggak terlihat. Nah, dia ditutupi sama karet itu, karet boot itu, karet penutup debu. Nah, itu karetnya udah koyak. Kemudian ini sisi kanan ya. Kemudian dari sisi rem belakangnya juga sangat kotor ya, nih. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan juga pada saat kita membeli second atau mobil kita udah lama nggak servis ya, servis rem ya. Nah, ini tromolnya termakan nih. Sebentar. Nih. Nah, ini tromolnya sudah aus dan termakan. Nah, kalau misalkan jaraknya termakannya juga belum terlalu aus, maka sebaiknya yang permukaan yang tinggi ini nanti kita gerinda sehingga dia sama rata dengan yang di dalam. Nah, jadi ketika dimasukkan dia plok lagi ya. Oke, itu dari sisi roda kanan. Kemudian untuk Corolla SE ini dia ada link stabilizer belakang. Sebentar ya. Ini ada link stabilizer belakang. Ini kalau digoyang ini udah agak kocak kali ya. Ini kemungkinan udah ada gejala rusaknya. Kemudian nama link stabilizer pasti dia diikat oleh karet nih, karetnya. Nah, ini karetnya, karet ini sudah aus ya, udah longgar. Nah, kita goyang ya. Nah, itu. Nah, itu teman-teman. Oke. Dan di Corolla SE ini dia ada penyetel ini. Penyetel sisi bagian belakang. Kemudian dia suspensinya ini jenisnya independen ya. Jadi independen tuh ketika ini masuk lubang, maka goncangannya tidak terlalu terasa ke sisi kiri. Nah, jadi dia nih stabil yang kirinya nih. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Nah, nih karetnya udah kocak. Nah, ini kalau masuk lubang nih bunyi karet stabilizernya. Link ini sepertinya udah longgar ya. Sip. Nah, itu yang perlu dicek di bagian belakang. Dan ini juga karet debu shockbreaker sebelah kirinya, lihat teman-teman. Nah, itu udah putus juga. Harusnya dia menutup tabung yang chrome, batang yang chrome shockbreakernya. Kemudian ini juga rem belakangnya sangat kotor ya. Dan tromolnya juga sama ya, kiri kanan. Tromolnya juga sudah ini, sudah aus, sudah termakan. Oke, itu dari roda kiri yang perlu diservis lah ya, diperbaiki. Kemudian apa sih yang perlu kita perhatikan lagi? Ya, kita perhatikan misalkan di bagian tangki tutupnya ini dia menggunakan kunci L ya, Corolla ini normal, tidak ada penyok ya, tidak ada rembes juga nih, tidak ada penyok, tidak ada rembes. Kemudian oh ya, ini busing-busingnya sih sebenarnya
udah kaku ya karetnya, udah retak-retak nih. Tengok nih. Nah, udah retak-retak nih, udah mati tiba ya karetnya. Jadi fungsi ayunannya juga agak sedikit terganggu, tapi kalau misalkan belum pecah kali masih bisa ya dipakai. Kemudian sama statusnya nih. Nih udah kaku. Tapi kalau belum pecah sih insya Allah masih bisa. Ya kalau mau lebih bagus ya busing-busingnya nih diganti. Oke, posisi knalpot tidak ada kendala nih. Nah, ini sih kita lihat ini mobilnya pernah kandas ya. Maklumlah sedan nih. Pernah kandas. Kemudian nah ini yang kenapa kita perlu cek kolong ini nih. Nah, ini adalah bagian bodi bawah yang udah keropos nih teman-teman. Nah, ini harus servis lantai. Ini udah keropos. Nah, ini lama-lamaan bisa jebol nih. Nah, ini kalau dilihat dari posisinya, ini nih berada di lantai kiri, lantai penumpang kiri depan. Nih, nah nih, udah keropos. Nah, sebaiknya ini diperbaiki lantainya. Setelah lantainya diganti, baru dikasih lagi, disemprotkan lagi anti karat. Nah, ini PR nih harus segera di action ya, diperbaiki. Kemudian ini ada stabilizer ya. Nah, ini Corolla nih. Nah, ini adalah stabilizernya. Nah, ini adalah stabilizer depan. Oke, di stabilizer tentu dia ada karet yang membantu meredam. Kemudian kita perhatiin mounting-mountingnya teman-teman. Ah, ini mounting di sini ada mounting ya atau karet yang meredam. Nah, kalau dilihat sih nih yang ini ya, ini ada karet. Nih jangan sampai ada yang retak-retak atau putus ya. Kalau udah putus itu udah nggak nopang lagi. Itu masih oke. Kemudian pusing kapak-kapak ya. Nah, ini adalah kapak-kapak. Ini kapak-kapak kanan. Ini adalah kapak-kapak kiri yang nih. Nah, itu ada busing di sini dan ada busing di sini. Nah, itu kita perhatiin. Kalau misalkan busing ini pecah, maka dia akan timbul bunyi hentakan atau tok-tok-tok. Nah, nih. Ini kayaknya busingnya masih oke nih. Ah, ini teman-teman. Tengok ya. Ah, busingnya masih oke. Sip. Kemudian apalagi yang kita periksa ya, kita periksa area mesin. Nah, pertama area transaxle ya, ini oli transaxle-nya ini tempat masuknya oli, ini tempat oli dibuang yang ini. Nah, ini tidak boleh oli berkurang, dan juga kalau misalkan kita ngambil second sebaiknya olinya kita ganti biar kita tahu historinya diganti. Nah, secara ini oke sih. Kemudian ini adalah drive shaft ya teman-teman. Ini adalah drive shaft. Nah, ini agak kocak ya. Dengar ya teman-teman bunyinya. Nah, ini juga akan menimbulkan suara hentakan. Lebih-lebih lagi saat tarikan awal keretak atau saat dia berbelok sedikit patah. Ini bunyi nih. Nah, kita bedakan sama yang kiri ya, drive shaft kiri. Yang kanan, kanan mobil. Jadi untuk di sedan ini ya, itu drive shaft yang sisi kiri. Ya, yang sisi kiri itu lebih pendek. Yang ini lebih panjang. Nah, kemudian kita perhatiin juga, ini jangan sampai ada bocor-bocor di bootnya. Ini boot drive shaft sisi kiri bagian luar, sisi kiri juga ini bagian dalam ya. Ada dua boot. Boot itu maksudnya karet nih. Nah, kemudian tidak ada bocor. Kemudian ini adalah boot ya, karet boot drive shaftnya. Nah, ini sisi dalam kanan, ini sisi luar kiri. Oke, kalau sisi luar berarti dia dekat ke roda. Nah, ini udah ada sedikit, udah sedikit keluar gomok ya.
Sip. Kemudian ada balannya, juga ada karet pemberatnya. Kemudian ini adalah rack steeringnya. Jadi ini tipenya tipe minyak. Nah, ini udah ada gejala bocor. Udah nggak gejala lagi ya, udah bocor ya. Udah bocor, rembes. Ini udah rembes nih ya. Jadi untuk mensiasatinya, jadi sering-sering dicek ya. Kalau misalkan belum dibongkar, belum diperbaiki atau belum ada dana, nah itu sering-sering dicek oli power steeringnya. Oli power steeringnya ada di bagian engine compartment atau di sisi dalam mesin ya, di bawah kap mesin. Oke, itu perlu diperhatikan. Ini kalau digoyang ini harusnya nggak terlalu bunyi ya. Ini bunyi ya. Nah, tapi yang kiri itu bunyinya lebih kuat. Nah ini tarik awal pasti bunyi nih kalau agak sedikit di akselerasi ya. Kemudian ada beberapa baut yang hilang ya. Ya ini sebenarnya ada baut, tidak ada baut. Kemudian nah sini sebenarnya ada baut nih. Nah, tidak ada baut dan engine-nya udah ada bocor-bocor ya, udah rembes. Tapi selagi dia belum menetes kali, ya bisa untuk kita sambil mengumpulkan dana. Jadi kita cek oli, misalkan seminggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali, atau misalkan kita mau keluar kota. Kalau rembesnya masih seperti ini ya, belum netes ya. Ini masih rembes, yang udah bocor kali itu dia udah netes. Jadi parkir semalaman dia udah banyak netes di lantai rumah. Nah kalau belum netes yang rembes, ya insya Allah masih bisa sampai kita menunggu ada dana untuk kita memperbaiki. Itu sisi mesin. Kemudian kita pasti perhatikan juga ada tali kipas ya. Tali kipasnya ada berapa nih? Ada 3 ya. Nah yang mana yang 3 itu? Nah ini satu ya. Ini 1, ini 2, sana di atas 1 lagi nih. Nah ini, yang ini 3. Nah itu ini untuk memutar AC ya. Ini untuk memutar pen pump. Sip, juga shockbreaker kalau di test drive juga tidak terlalu bunyi hentakan. Cuman ini juga karet bootnya udah pecah nih. Nih pecah ya. Nah itu diganti biar shockbreakernya tahan. Kemudian ya kampas rem juga mesti dicek ya, dibuka, diamplas dan diukur. Kalau masih layak ya bisa dipakai, tapi kalau udah mulai tipis ya sebaiknya diganti. Nah lebih kurang itu sih yang perlu diperhatikan untuk kolong-kolong, terlebih jenis unit sedan. Nah itu area kolong. Nah area mesin ya seperti oli, air radiator, minyak rem, kemudian fungsi daripada AC, kipas. Nah itu perlu diperhatikan juga. Sip. Salam sedan mania dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.